Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin hafizakumullah, melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada majelis kita sebelumnya, kita membaca 3 hadis tentang sifat malu dan keutamaan sifat malu. Pagi ini masih hadis tentang malu. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya minal adra'i fi khidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dibandingkan dengan gadis di kamarnya. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, kami melihatnya, kami mengetahuinya pada wajah beliau. Kaum muslimin hafizakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa malu adalah salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan malu seorang gadis yang ada di ruangannya atau yang ada di kamarnya. Gadis zaman dulu pada saat itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu. Karenanya nggak usah ngomong tentang gadis zaman ini. Hadis ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat
radhiyallahu anhum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu dari raut wajah beliau. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum membaca ketidaksukaan itu dari atau pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini maka sebagian ahli hikmah mengatakan wajah itu cermin dari perasaan seseorang. Orang itu suka, benci, sedih, bahagia, silahkan dipandang wajahnya. Termasuk orang itu berkata jujur atau berkata dusta, silahkan dibaca dari wajahnya. Wajah itu adalah cermin dari sifat seseorang. Imam Nawawi rahimahullah, penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini berkata, para ulama berkata, malu adalah sifat atau akhlak yang mendorong pemiliknya untuk menjauhi apa yang buruk. Sifat malu adalah sifat atau akhlak yang membuat pemiliknya meninggalkan sesuatu yang tidak pantas dan mencegah pemiliknya untuk mengabaikan hak orang yang memang memiliki hak. Misalnya istri mempunyai hak. Hak itu tidak diabaikan, tidak ditelantarkan. Mengapa? Sebab suaminya malu tidak menunaikan hak istri. Bapak ibu mempunyai hak. Kalau anak mempunyai sifat malu, maka anak akan menunaikan hak keduanya dengan sebaik-baiknya. Kalau anak minim malu atau tidak punya malu, maka dia akan mengabaikan hak keduanya. Jadi siapapun yang memiliki hak atas kita, kalau kita punya malu, maka kita akan menunaikan hak itu dengan sebaik-baiknya. Kalau malu kita itu tipis, maka kita akan mengabaikan hak tersebut. Kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak pantas. Kalau kita mempunyai malu yang baik,
maka apa-apa yang tidak patut, apa-apa yang tidak pantas atau sesuatu yang tidak baik kita akan jauhi. Sebaliknya, sesuatu yang patut, sesuatu yang baik kita akan lakukan. Jadi lihat seseorang punya malu atau tidak, lihat perbuatannya. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, berarti malunya kurang. Kalau dia mengabaikan hak pemilik hak, maka dia tidak punya malu atau malunya tipis. Jadi para ulama mengatakan malu adalah sifat yang mendorong seseorang untuk menjauhi apa yang tidak pantas, ya, yang mencegah seseorang untuk mengabaikan hak pemilik hak. Itu sifat malu. Dan pada hadis sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sifat malu adalah salah satu cabang iman, bahwa sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis selanjutnya tentang menjaga rahasia. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar radhiyallahu an hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah qala laqitu Utsman radhiyallahu an fa'aradtu alaihi Hafsah qultu in syi'ta ankahtuha Hafsah qala sa'anduru fi amri falabithtu layali thumma laqiyani qala qad badali alla atazawwaja yawmi hada. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa ketika saudara perempuannya Hafsah menjanda, Umar radhiyallahu anhu bapaknya menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hafsah binti Umar berstatus sebagai janda. Suaminya gugur dalam perang Uhud. Saat itu usia Hafsah masih muda, di bawah 20 tahun, sangat muda, janda muda. Bapaknya Umar bin Khattab
berusaha supaya anaknya ini tidak lama-lama menjanda. Orang pertama yang dipilih oleh Umar untuk menjadi suami Hafsah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar berkata, Umar berkata kepada Utsman, kalau kamu mau, kalau Anda berkenan, aku menikahkanmu dengan Hafsah binti Umar. Utsman menjawab, tak pikir-pikir dulu ya Mas. Ya kalau bahasa kita ya kurang lebih seperti itu. Tak pertimbangkan dulu, aku nggak bisa ngasih jawaban sekarang. Beberapa malam kemudian aku bertemu Utsman. Dia menjawab, aku sudah memutuskan untuk tidak menikah. Aku sudah memutuskan untuk tidak menikah. Saya membaca, ini saya belum membaca di buku manapun mengapa Utsman menolak. Ini bacaan saya, bisa benar bisa salah. Utsman menolak sebab Utsman mempunyai istri Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menantu-menantu Nabi semua sadar bahwa istri mereka adalah anak-anak Nabi dan mereka tidak mau memadu. Itu yang saya baca. Ada 3 menantu Nabi pada saat puasa kemarin, ya saya cerita ya tentang putri Nabi yang pertama Zainab. Menantu Nabi Abul As bin Rabi', ya, dia juga tidak beristri 2, satu-satunya adalah Zainab. Kemudian Utsman, Ruqayyah, enggak menikah dengan selainnya. Setelah Ruqayyah wafat, nyambung dengan adiknya Ummu Kulsum. Itu pun juga tidak mendua. Kemudian yang ketiga, menantu yang ketiga Ali. Itu pun juga tidak mendua. Ini 3 menantu ini walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tidak mengatakan kamu tak angkat jadi menantu, jangan menikah lagi, nggak ngomong begitu, tapi ketiganya sepertinya paham. Maka ketika Utsman ditawari Umar untuk menikah dengan Hafsah putrinya, Utsman memutuskan untuk tidak menerima tawaran itu. Karena Utsman menjaga perasaan istrinya, yaitu Ruqayyah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bacaan saya, ya. Kalau di buku mana saya belum menemukan. Selanjutnya, qala Umaru falakitu Aba Bakr Siddiq radhiyallahu an. Qultu in syi'ta ankahtuha Hafsah.
Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Aku menemui Abu Bakar. Aku bilang, kalau Anda berkenan, aku menikahkan Anda dengan Hafsah putri Umar. Abu Bakar menjawab dengan diam atau tidak menjawab, diam. Kata Umar, sikap Abu Bakar itu lebih menjengkelkan daripada sikap Utsman. Artinya kalau mau ya ayo, kalau tidak ya bilang tidak gitu loh, biar jelas. Tapi kalau diem, ya kalau diemnya gadis iya, wong ini diemnya laki-laki, iya tidak, tidak pun tidak, kan gitu ya. Mungkin maka kata Umar, sikap Abu Bakar ini lebih membuatku jengkel, kesel aku, dia diem aja itu aku kesel. Selanjutnya, falabithu layali thumma khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyah. Falakiyani Abu Bakrin faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah thumma lam arji ilaika syai'an. Qultu na'am. Qala fa innahu la yamna'uni an arji'a ilaika fima aqta alayya illa kuntu alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara falam akun liubsiya syirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lau tarakaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Beberapa hari sesudah itu, sesudah Abu Bakar tidak menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang melamar Hafsah dan menikahi Hafsah. Setelah pernikahan terjadi, aku bertemu Abu Bakar. Abu Bakar bilang begini, aku tahu ketika kamu menawariku untuk menikahi Hafsah, lalu aku diem tidak menjawab, aku tahu saat itu kamu jengkel. Umar menjawab, ya. Abu Bakar melanjutkan, yang membuatku diam tidak menjawab tawaranmu itu karena aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung nama Hafsah dan tidak patut bagiku untuk membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menikahi Hafsah, aku siap menikahinya. Kaum muslimin hafizakumullah, ini Abu Bakar radhiyallahu an menjaga rahasia sampai rahasia itu sebenarnya kalau dia omong kepada Umar pun tetap akan menjadi rahasia. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an sangat menjaga rahasia itu, walaupun tuntutan untuk membukanya
ada, tapi dia tidak mau membuka. Rahasia bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasrat menikahi Hafsah itu oleh Abu Bakar ditutup dengan rapat, termasuk dari Umar radhiyallahu anhu. Walaupun itu ada kaitannya. Masalah Umar jengkel-jengkel ya masa bodoh, yang penting rahasia ini kata Abu Bakar aku simpan dulu. Masalah Umar jengkel nanti bisa diperbaiki belakangan. Dan ternyata benar apa yang dibaca oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi Hafsah. Dalam versi riwayat yang lain yang saya baca, ketika Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman untuk dinikahi atau sesudahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, saya lupa beliau bilang kepada siapa, tapi beliau bilang begini, Utsman menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah. Sedangkan Hafsah sendiri akan dinikahi seorang laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Dan yang terjadi, Utsman menikah dengan Ruqayyah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik daripada Hafsah. Sedangkan Hafsah dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik daripada Utsman. Kaum muslimin hafizakumullah, hadis Umar ini ketika dibahas dalam bab pernikahan, sebagian ulama mengatakan sah bagi wali untuk berusaha mencari jodoh yang baik untuk wanita yang menjadi atau yang berada di bawah naungan perwalian. Dan ini dan perbuatan ini tidak mencederai rasa atau sifat malu. Artinya sah atau boleh, tidak mengapa dan tidak perlu malu bagi misalnya bapak atau anak atau saudara laki-laki untuk berusaha mencarikan suami bagi anaknya atau bagi ibunya atau bagi saudara perempuannya, selama itu dengan cara-cara yang baik. Dan perbuatan ini tidak bertentangan dengan sifat malu, karena hal seperti ini dilakukan oleh orang yang lebih baik
yaitu Umar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin hafizakumullah, kiranya cukup 2 hadis kita baca dalam kesempatan pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat. Karena kaitannya dengan tadi hadis pernikahannya Umar itu kaitannya perkawinan normalnya pernikahan apa mengajukan tadi Umar Utsman Abu Bakar itu kan kaitannya dengan makhluk perkawinan normalnya itu dengan orang perasaan. Kalau punya anak perempuan, sudah saatnya menikah, dan sepertinya jodohnya belum kunjung datang. Lalu bapak berusaha untuk nanya ke teman-temannya dengan cara yang baik, mencarikan suami untuk anak perempuannya. Sebagian orang mungkin bilang ngisi-ngisi ini kan gitu ya, memalukan, ya nggak tahu malu. Sikap bapak ini yang dinilai tidak malu, penilaian tidak malu dalam kondisi ini tidak pada tempatnya. Tadi saya katakan bapak mencarikan suami untuk putrinya. Perbuatan ini tidak bertentangan dengan sifat malu. Artinya seorang ayah tidak perlu malu untuk mencarikan suami untuk anaknya, asalkan ya tidak gusa-gusu, ya tidak setiap orang ditakoni dengan bahasa terbuka kayak anaknya itu mau ya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halus, ya. Misalnya temannya punya anak laki-laki, tanya-tanya gitu, walaupun tidak langsung menjurus, misalnya, Mas, mbok anakmu dijodohkan karo anakku, nggak langsung menjurus seperti itu. Setiap bertemu nanya gimana si anu kabarnya, gimana si anu kabarnya. Kalau orang ini paham isyarat kan mestinya, loh dening bapak itu bolak-balik takon anakku ada apa ya, kan gitu ya. Nah, cara-cara seperti itu kan ya tidak bertentangan dengan sifat malu. Artinya demi kebaikan dilakukan dengan cara yang patut, itu tidak bertentangan dengan sifat malu.
Sudah cukup, tidak ada lagi. Ini Ustaz, nikah pada dasarnya hukumnya adalah sunnah, ya. Kemudian di Quran Al-Isya itu sebutkan nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Namun kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah 1 saja. Kemudian di situ ada sunnah, ada sebagian orang melaksanakan sunnah Rasul, sehingga dia akan melakukan poligami. Sebetulnya itu di mana letak melaksanakan sunnah, dan di mana sebetulnya akan di situ akan menimbulkan suatu amalan-amalan yang baik, namun juga di balik itu akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Mohon penjelasan. Apakah poligami itu sunnah? Saya cenderung hanya sebatas boleh, tidak sunnah. Ya, saya memilih pendapat yang mengatakan poligami itu tidak sunnah, tapi hanya dibolehkan. Dan pada prinsipnya menikah itu bukan poligami tapi monogami. Itu pilihan saya. Silahkan kalau ada yang memilih lain, yang mengatakan poligami itu sunnah. Jadi konteks ayat itu, kalau yang saya baca dan yang saya pahami dan mengacu kepada sebagian perkataan sebagian ulama, menikah 2, 3 atau 4 itu hanya sebatas diizinkan. Sesuatu yang diizinkan, ya, prinsipnya boleh. Itu. Jadi ya silakan, ya silakan. Walaupun boleh tetap boleh kan. Kalau memang artinya begini, sesuatu yang boleh itu dilaksanakan atau tidak, termasuk sesuatu yang sunnah dilaksanakan atau tidak, itu kan menimbang. Menimbang apa? Menimbang positif negatif, menimbang manfaat dan mudarat. Kalau mudaratnya lebih besar, maka sesuatu yang boleh ya tidak dilakukan. Ya, kalau dinilai manfaatnya lebih besar ya monggo silakan. Itu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.